Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keluar dari aula, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju halaman lain tempat tinggal Chu Ling-er. Setelah dia pergi, leluhur Tianzong dan Zhong Jiang bertindak satu demi satu. Segera, perintah diturunkan. Selanjutnya, pasukan Yan Huang berkumpul menuju cabang 9 Heng Yue, dan orang-orang kuat di luar juga dipanggil kembali dan ditugaskan ke lokasi yang ditentukan. Semuanya berjalan lancar, menunggu semuanya siap berperang dengan Sekte Heng Yue. Di sini, Ye Chen berhenti di depan sebuah taman kecil. Melihat ke dalam, bagian dalamnya penuh dengan bayangan orang, dan suara bisikan dan meremas luar biasa, dan tidak perlu dikatakan bahwa mereka adalah Situnan. Mereka bisa melihatnya, alih-alih mempermalukan Zhou Ao dan Li Xinghun, mereka sudah menjadi kerabat, minum bersama mabuk bersama, menceritakan 3 peristiwa lucu. Ya, itu sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya dan ingin berpartisipasi. Namun, tepat pada saat itu, pikirannya tidak bisa membantu tetapi sosok Chu Ling-er tidak mengenakan pakaian, dan suara kecilnya bisa terdengar di telinganya. Ye Chen kemudian dia berbalik menuju kediaman Chu Ling-er. Begitu berjalan tidak jauh, Ye Chen melihat kepala botak yang cerah. Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah Brother Naga. Begitu Ye Chen melihat Brother Naga, sudut mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bergerak-gerak. Hari ini, Brother Naga, pakaiannya berantakan, ada jejak kaki di sekujur tubuh, seluruh wajah besar telah bengkok, menatap mata kedua panda, dan lubang hidung berdarah. Melihat bentuk Brother Naga, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyetrum lidahnya, aku belum melihat akhir-akhir ini, bagaimana bisa seorang biksu menyukai wanita. Ye Chen berkata, metodemu pendekatanmu pada wanita sangat jelek. Brother Naga berkata, aku sangat halus, tetapi aku disengat setiap kali aku selesai bicara oleh wanita itu. Lalu betapa halusnya katamu, coba praktekan. Ye Chen memandang Brother Naga dengan penuh minat. Sekarang, anggap aku sebagai nona murong yang kau sukai dan bicarakan itu. Ini baik-baik saja. Melihatmu, aku tidak merasakannya. Long Yi melirik Ye Chen dari atas ke bawah. Brother Naga segera berdeham, pertama dia menyeka hidungnya yang berdarah, lalu menggelengkan kepalanya untuk mengeluarkan bentuk yang dingin, lalu dia mengulurkan jari-jarinya, menopang dagu Ye Chen, wajahnya yang penuh kasih sayang. Cantik, kenapa kamu tidak membawaku? Brother Naga masih mempertahankan gerakan dinginnya, masih memegang dagu Ye Chen, masih terlihat penuh kasih sayang. Melihat Ye Chen lagi, sudut mulutnya telah bergerak selusin bola-balik dalam sekejap. Setelah 1 atau 2 detik hening, Dongfang Yuling batuk kali ini, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Namun, yang pasti saat Dongfang Yuling berbalik, telah melihat apa yang dilakukan dua lelaki saling menggoda. Brother Naga berkata, kenapa dia melihat kita dengan ekspresi itu? Kamu pergi sialan. Ye Chen menamparkan Brother Naga ke samping, dan kemudian berlari ke arah Dongfang Yuling. Guru Dongfang, tidak, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Ini keributan. Di belakangnya, Brother Naga menyentuh kepalanya yang botak, lalu menutupi wajahnya dan berjalan ke satu sisi. Ketika melewati taman kecil, Brother Naga terlihat oleh Zhou Ao. Segera, lolongan Zhou Ao dan Li Xinghun terdengar, mengira mereka bertemu Lu Hou. Di sini, Ye Chen telah datang ke pintu tempat tinggal Chu Ling-er. Begitu Ye Chen masuk,
Ye Chen melihat Chu Ling'er, yang duduk berlutut di bawah pohon Lingguo. Melihat ini, Ye Chen menggosok tangannya, dan datang, tetapi Chu Ling'er dalam keadaan meditasi, dan berjalan ke sisinya, dia tidak bangun. Melihat ini, ada baiknya menyesap sepoci anggur dan duduk di sebelah Chu Ling'er. Semuanya sangat indah. Ye Chen menyesap anggur dan menatap wajah Chu Ling'er yang tak tertandingi dengan senang. Fitur wajahnya sangat halus dan wajahnya sangat sempurna. Namun, melihatnya, Ye Chen melihat bahwa mulut Chu Ling'er dipenuhi darah, dan wajahnya langsung memucat. Di tempat, Ye Chen mengerutkan kening tajam, dan langsung membuka mata roda abadi, menatap tubuh Chu Ling'er. 3 atau 5 detik kemudian, ia menemukan sumber luka Chu Ling'er, yaitu, tingkat jiwa Chu Ling'er begitu tinggi sehingga ia kehilangan keseimbangan dengan kekuatan tubuh fisik. Jika keseimbangan menyimpang terlalu banyak, tubuh fisik mungkin terfragmentasi. Tidak bisa membantu, Ye Chen mengerutkan kening lagi. Tingkat jiwa Chu Ling'er adalah salah satu orang tertinggi dari dataran Chu, tetapi tingkat jiwanya terlalu tinggi, yang sangat tidak proporsional dengan kultivasi dan kekuatan fisiknya sendiri, yang telah menciptakan keadaan saat ini. Kakek naga, bagaimana cara mengatasi hal ini? Ye Chen segera memanggil kakek naga. Kakek naga berkata, ada 2 metode. Pertama, kurangi kultivasi jiwanya, kedua, tingkatkan kekuatan fisiknya. Mengetahui pentingnya Chu Ling'er di hati Ye Chen, kakek naga tidak ceroboh kali ini. Sesederhana itu, Ye Chen membeku sesaat. Apakah itu sederhana? Kakek naga melirik 9 avatar Ye Chen. Secara paksa menurunkan kultivasi jiwa dan ingin bangkit kembali, itu bukan masalah sederhana, atau itu akan merusak fondasi. Kalau begitu tingkatkan kekuatan fisik, kata Ye Chen buru-buru. Ini tidak mudah. Kakek naga berkata, istrimu memiliki jiwa yang sangat kuat, sangat tidak proporsional dengan tubuh fisik, dia sangat pintar, selalu menjaga keseimbangan antara jiwa dan tubuh fisik, dan dengan tergesa-gesa meningkatkan kekuatan fisik, kemungkinan itu sangat mudah untuk merusak keseimbangan ini dan meningkatkan kekuatan fisik, tetapi sulit untuk mempertahankan keseimbangan ini. Aku mengatakan ini, apa kau mengerti? Ye Chen berkata, artinya, sambil mempromosikan kultivasi, kita harus selalu menjaga keseimbangan ini, kan? Sepertinya kamu tidak bodoh. Kakek naga berkata, dia berbeda darimu, kau memiliki darah tubuh suci kuno dan tubuh fisik sangat sombong. Keuntungan inilah yang membuat tubuh fisikmu cukup untuk menyeimbangi kekuatan jiwamu yang tinggi. Ye Chen berkata, aku memilih cara kedua untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjaga keseimbangan agar tidak rusak? Gunakan jiwa naga Danzu. Kakek naga berkata, jiwa naga Danzu juga sejenis jiwa. Cara terbaik adalah menggunakannya untuk menjaga keseimbangan ini. Sederhananya, itu adalah membiarkannya menekan jiwanya, langsung ke tingkat yang sesuai dengan kekuatan fisiknya. Jika kau meningkatkan kekuatan fisik 1 poin, biarkan itu membuka 1 titik penindasan. Ini saat ini adalah metode yang paling efektif. Kedua, mengerti. Sebelum itu, buka lautan Sen untuknya. Kakek naga berbisik. Dan Hai bisa dibuka dengan api abadi. Bagaimana lautan Sen ini bisa dibuka? Ye Chen menatap kakek naga tiba-tiba. Kakek naga berkata, menggunakan jiwa naga Danzu ini bukan hanya simbol status, tetapi juga kemampuan untuk membuka lautan Sen, tahukah kamu? Sangat luar biasa, Ye Chen, tidak bisa membantu tetapi terkejut.
Jika kakek naga tidak memberi tahu, Ye Chen benar-benar tidak tahu bahwa jiwa naga dan Zhu memiliki kemampuan hebat seperti itu. Anda tahu, satu-satunya cara untuk membuka Shanhai adalah memenuhi syarat untuk mencapai tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Api abadi dapat membuka Danhai, petir langit dapat meredam jiwa, dan jiwa naga dan Zhu dapat membuka Shanhai. Aku penuh dengan harta karun dalam diriku. Harta karun alam, benar-benar harta alam. Ye Chen tidak bisa diam, mengandalkan tiga hal ini, kekuatan tempur pasukan yang dia kuasai pasti akan meningkat beberapa level besar. Segera, Ye Chen menutup taman agar tidak diganggu. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan jiwa naga dan Zhu dan kemudian menatap jiwa naga dan Zhu dengan sungguh-sungguh. Aku berkata, tolong bantu, dia ini istriku. Deru, deru. Walaupun jiwa naga dan Zhu tidak bisa berbicara, tetapi dia bisa mengerti kata-kata Ye Chen, dan mengangguk, jiwa naga dan Zhu memasuki alis Chulinger. Saat jiwa naga dan Zhu memasuki alis Chulinger, Chulinger mengerang kesakitan. Hari ini, dia masih memiliki pikirannya, tetapi pikirannya adalah tingkat yang berbeda dari lautan roh Ye Chen. Tiba-tiba, kekuatan eksternal yang begitu kuat mengalir ke dalam pikirannya, dan Chulinger tidak tahan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, mulut Chulinger dipenuhi dengan sedikit darah lagi, dan rasa sakit membuka matanya. Kamu Ye Chen. Chulinger tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan batu gioknya, dengan lembut membelai wajah Ye Chen, dan membuka matanya untuk melihat orang yang paling penting, yang juga merupakan hal yang membahagiakan. Istriku, kangen aku. Ye Chen menyeringai. Siapa istrimu? Aku. Chulinger tidak menyelesaikan sepatah kata pun, dan sudut mulutnya berdarah lagi. Melihat ini, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, berhentilah memperhatikan hatiku, aku akan membantumu membuka Shanhai. Buka Shanhai. Chulinger tiba-tiba ragu-ragu, kalau begitu. Bukankah itu hanya memenuhi syarat untuk menuju tahap Heavenly Immortal setengah langkah? Aku hanya berada di tahap Dark Space. Aku maha kuasa. Ye Chen meremas pipi halus Chulinger dan tersenyum, tetap tenang. Meskipun sedikit sulit dipercaya, Chulinger menarik napas dalam-dalam, menstabilkan pikirannya, dan melihat ke dalam kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa jiwa naga berenang di benaknya, terus-menerus memperluas pikirannya. Segera, Chulinger mengerang kesakitan lagi, dan Ye Chen tampak sangat tertekan. Ngobrol denganku, alihkan perhatianmu, dan tanyakan apapun yang ingin kamu tanyakan. Ye Chen buru-buru tersenyum. Aku punya banyak rahasia di dalam dirimu, kamu pasti ingin tahu. Ada yang bisa ditanyakan. Chulinger terkekeh pada Ye Chen. Tanyakan apa yang ingin kamu ketahui. Chulinger berkata, dari mana api abadimu berasal? Chulinger tersenyum dan mengajukan pertanyaan pertama. Ye Chen menjawab, malam itu saat aku disuir oleh Sekte Zhengyang. Ye Chen duduk di samping Chulinger dan menjawab dengan jujur, api itu jatuh dari langit, dan nasibku berubah karenanya. Chulinger berkata, lalu apa yang terjadi dengan mode iblismu? Chulinger memandang Ye Chen dengan ragu, bagaimana kamu bisa memiliki darah iblis di tubuhmu? Ini kebetulan, kata Ye Chen sambil tersenyum. Setetes darah iblis dimurnikan dari tripod kecil. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan memakannya karena kesalahan. Begitu aku menghadapi tekanan, aku langsung berubah mode iblis. Tapi sekarang, aku bisa mengendalikannya sendiri, aku harus mengatakan kekuatan iblis ini memang sombong.
Ketika aku memasuki keadaan mode iblis, kekuatanku akan meningkat tajam, dan justru karena setetes darah magis itulah yang membantuku melarikan diri dari kesulitan berkali-kali. Pantas saja, Chulinger bergumam dan tersenyum lagi, bagaimana dengan mata roda abadimu? Ngomong-ngomong tentang ini, itu keberuntungan. Ye Chen menyeringai. Orang-orang dari Sekte Hang Yue tidak tahu bahwa ada lembah sepi di bawah tebing kebun obat. Ada seorang senior tua di dalam. Namanya Jiang Taixu dari klan abadi, seorang tahap Sein, untuk melawan iblis di dalam tubuh, dan duduk selama 5.000 tahun dan aku pergi ke sana secara kebetulan, dan mata roda abadi diwariskan padaku. Chulinger mendengar ekspresi malu, tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di bawah jurang Sekte Heng Yue, dan tidak pernah berpikir Ye Chen memiliki petualangan seperti itu. Api hitam Amaterasu itu adalah salah satu teknik terlarang dari Amta Roda Abadi. Di sini, Ye Chen melanjutkan, dengan melakukan jurus terlarang umurku terkurang. Adapun kemampuan mata roda abadi, itu juga sombong. Karena itu, Ye Chen tersenyum misterius, tahukah kamu mengapa aku tahu begitu banyak jurus rahasia? Mengapa? Chulinger menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Dia masih ingat bahwa ketika kompetisi 3 sekte, Ye Chen adalah binatang buas, dan dia adalah dewa begitu banyak jurus diketahui. Karena mata roda abadiku, aku memiliki kemampuan untuk menyalin dan menyempurnakan jurus orang lain, Ye Chen menyeringai. Wajah Chulinger menjadi sangat indah, jika Ye Chen tidak mengatakannya, dia tidak akan pernah tahu. Apalagi, tanyakan saja. Ye Chen tertawa lagi, untuk mengalihkan perhatian Chulinger, dia benar-benar bekerja keras. Jika Chulinger ingin tahu, dia akan memberitahunya dengan tepat. Bisakah kau memberitahuku, bagaimana kamu bertahan hidup setelah kematian? Chulinger menatap Ye Chen ragu-ragu. Masalah ini lebih rumit. Ye Chen menyentuh dagunya, mengatur bahasanya, dan kemudian berkata, sekarang, agak sulit untuk dipahami. Jiwaku saat ini adalah jiwa sebelum kematianku, dan itu adalah mata roda abadi. Membalikkan ruang dan waktu dan membawaku ke kesadarannya, jadi aku tidak mati sama sekali, tetapi jiwaku disegel di alam abadi dari kesadaran mata roda abadi, dan ketika jiwaku kembali ke tubuhku bukankah itu akan hidup? Jiwa sebelum kematian, membalikkan ruang dan waktu. Alam abadi. Chulinger memang mendengar sedikit akan pingsan. Meski dengan kepintarannya, sangat terkejut. Tidak tahu berapa lama sebelum Chulinger menggaruk kepalanya, aku tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak mengerti, bagaimanapun, itulah artinya, itu adalah kutukan mata roda abadi yang menyelamatkannya, dan sekarang dia memiliki Ye Chen. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Sementara Chulinger masih berbisik, gumaman naga terdengar. Siapa yang berbicara? Chulinger menatap Ye Chen tertegun. Ye Chen berdeham dan tersenyum misterius pada Chulinger. Sekarang, aku akan memperkenalkan jiwa naga kuno dari Sekte Zhengyang. Apa? Jiwa naga kuno dari Sekte Zhengyang? Kakek naga berkata, halo cantik, panggil saja aku kakek naga. Ketika Chulinger terkejut, kakek naga berkata melalui mulut Ye Chen. Bagaimana kabarmu? Wajah Chulinger menjadi sangat indah, dan ekspresinya tidak bisa dipercaya. Anda tahu, ini adalah kota kuno Qianqiu, setidaknya 1.000.000 mil jauhnya dari Sekte Zhengyang. Tidak ada yang namanya batu transmisi di dunia ini. Yang paling penting adalah jiwa naga kuno dari Sekte Zhengyang masih disegel.
Tempat penyegelannya pasti area terlarang Sekte Zhengyang. Bagaimana itu bisa terkait dengan Ye Chen? Ye Chen berkata, malam sebelum kompetisi 3 sekte, lelaki tua Zuge membawaku ke area terlarang Sekte Zhengyang. Di sini, Ye Chen telah berbicara. Karena beberapa omong kosong, aku tertahan di dalam tempat terlarang Sekte Zhengyang. Untuk menarik perhatian mereka, lelaki tua Zuge berlari keluar, dan aku terjebak di dunia bawah tanah Zhengyang. Lalu bagaimana kamu keluar? Chu Ling bertanya dengan tergesa-gesa. Ye Chen menyeringai. Jiwa naga kuno dari Sekte Zhengyang disegel di sana, kakek naga yang mengirimku keluar. Ada hal seperti itu. Chu Ling terkejut lagi. Sekte Zhengyang memiliki urat bumi. Ye Chen juga mengatakan berita yang mengejutkan Chu Ling. Dan sebelum aku dikirim keluar, ada 9 avatar klonku di sana, itulah sebabnya aku bisa bertarung dengan orang-orang tanpa habis energi spiritual, karena klonku di bawah tanah Sekte Zhengyang terus mengirimkan energi meridian bumi. Tidak heran, tidak heran. Chu Ling akhirnya mengerti. Jadi Chu Ling tahu bahwa begitu banyak jurus disebabkan oleh kemampuan mata roda abadi telah menyalin jurus orang lain. Ye Chen memiliki darah yang begitu kuat karena dan Hai, dan energi sejatinya tidak pernah habis karena ada 9 avatar yang terus-menerus mengirimkan esensi bumi. Bagaimana? Aku luar biasa kan? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan kemudian menggerakkan rambut. Kamu sangat luar biasa. Chu Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata itu. Karena tahu hal yang sangat tidak mungkin diperkirakan orang tetapi Ye Chen memilikinya.